Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat saya atau teman saya, yang mana dia memiliki masalah yang cukup kompleks, dan masalah ini dialami oleh setiap pendidik di masa pandemi ini. Masalah tersebut adalah masalah keaktifan dan kehadiran siswa di sekolah, yang mana di masa pandemi ini siswa itu jauh tidak aktif dibanding masa sebelum pandemi. Lebih banyak absennya di masa pandemi ini dibanding sebelum pandemi. Jadi masalah ini saya anggap cukup penting dan dibutuhkan kolaborasi stakeholder, rekan sejawat, orang tua siswa dan siswa. Tanpa adanya kolaborasi yang baik dan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, baik. Gimana kabar Pak Duh? Saya lihat nih belakangan ini kok lesu kali dalam mengajarnya. Ada masalah atau bagaimana? Kabarnya alhamdulillah Pak Reza. Cuman permasalahan ini kan di masa pandemi seperti ini, anak-anak jarang mau ke sekolah Pak Reza. Oh, jadi begitu masalahnya. Jadi itu penyebab kenapa Pak Duh belakangan ini saya lihat kok malas sekali masuk kelas sangat lambat ya kan? Ini karena ada masalah tersebut. Nah, coba jelaskan lebih dalam lagi bagaimana masalah itu lebih spesifik. Gimana itu masalahnya? Apa saja, apakah cuma dia diaktifkan saja atau ada dampak yang lain? Gini Pak Reza ya, saya sebutkan di tengah pandemi seperti ini bahwasannya kehadiran siswa itu sangat menurun sebelum masa pandemi. Ya, kayak misalnya contohnya kita udah ngasih tugas melalui internet pun tidak dikerjakan dengan alasan tidak ada. Dari itu kita juga sebenarnya menyebutkan serta dalam hadir ke sekolah, anak-anak juga kurang berpartisipasi dalam menghadapi atau siap untuk tatap muka kembali ya. Ya mungkin karena udah selama ini libur, kebanyakan libur, mereka jadi malas di sekolah. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya banyak gap di masa pandemi ini adalah karena yang sebelumnya kita banyak belajar, sehingga anak-anak terbiasa tidak sekolah. Jadi ketika dia sekolah malas karena sudah menjadi kebiasaan dan menjaga tugas di rumah, membaca materi di rumah, mengumpulnya juga sudah tidak. Jadi memang masa pandemi ini banyak yang dampaknya selain ekonomi juga tidak. Nah, setelah itu apa tindak lanjut yang akan Pak Duh lakukan setelah tahu bahwa ada masalah di aktifan atau ada siswa di masa pandemi? Ini kan kita udah mulai masuk sepenuhnya ke tempat ya, walaupun kita pulangnya masih agak cepat, jam masuk ini masih dipangkas. Apa tindak lanjut yang dilakukan di masa tatap muka belajar? Yang pertama saya tanya dulu, sudah tidak kenapa dengan mahasiswa? Karena kan kita bisa pasti masalah itu karena secara itu tidak sedikit semua. Kalau misalnya dari proses pengalaman melalui dari rumah ke rumah atau dari pintu ke pintu untuk supaya anak itu tetap belajar dan bisa mengikuti pelajaran. Kalau untuk kelanjutannya kita akan konsultasikan ke stakeholder terkait mengenai ini. Habis ini ada orang tua, ada kepala sekolah, atau wali murid. Jadi kita bisa duduk bersama cari masalahnya, cari solusinya. Jadi menurut saya memang itu adalah solusi yang sangat tepat, di mana kalau siswa tidak mau bergerak, tentunya kita yang Harus bergerak ya. Tentunya kita akan mendatangi langsung ke mahasiswa, kita menanyakan sebabnya sesungguhnya apa. Mungkin sebelumnya kita pernah melakukannya, ada siswa yang tidak datang kan, si Radit namanya, dia tidak datang selama 2 bulan. Kita tidak tahu sebab akibatnya kenapa dia tidak datang. Kita inisiatif, sebelumnya kita datang di rumahnya, kita tanya ke orang tuanya juga terkejut. Rupanya dia telah membohongi orang tuanya selama ini. Dia udah dikasih uang pakai, uang minyak, uang jajan, uang SPP, namun dia nggak sampai ke sekolah. Memang penting juga kita kolaborasi dengan orang tua siswa supaya kita tahu kondisi sesungguhnya. Karena anak-anak pada saat ini kebanyakan sudah pandai berbohong ya kan? Udah pandai bohong. Apalagi anak SMP udah mulai pandai berbohong. Jadi lebih efektif jika kita memang langsung koordinasi atau komunikasi dengan orang tua siswa.
setelah itu untuk mewujudkan tindakan yang tadi, dukungan apa yang Pak Du butuhkan supaya tindakan atau aksi tadi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, betul-betul tadi anak tadi yang sebelumnya tidak aktif jadi aktif. Apa dukungan yang dibutuhkan? Dukungan tadi saya akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait maupun orang tua untuk istilahnya melanjutkan program. Saya tanya sama Pak Reza, apabila misalnya program ini tidak berjalan, apa tindakan Pak Reza? Mungkin kalau Pak itu sudah berkolaborasi dengan stakeholder, orang tua siswa, juga dengan kelas yang lain, belum maksimal juga, masih banyak siswa yang nggak aktif, maka mungkin Pak itu bisa melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, selama ini kegiatan yang sudah dilakukan supaya anak lebih aktif sudah maksimal atau belum. Nah, juga perlu adanya kerjasama antara Pak Ibu dengan orang tua siswa. Kalau bisa Pak Ibu punya nomor telepon orang tua siswa supaya bisa saling memantau orang tua dengan Pak Ibu, dan Pak Ibu memantau anaknya di sekolah. Begitu juga yang saya lakukan sebelumnya, orang tua siswa meminta nomor telepon saya, jadi setiap jam masuk sekolah dia memantau anaknya melalui saya. Dia bisa melalui telepon atau melalui WA. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi yang tepat jika kolaborasi tadi sudah dilakukan namun belum maksimal hasilnya. Mungkin bisa dipoles lagi dengan kerjasama yang apik saat itu dengan wali murid atau orang tua. Oke, jadi dukungan yang dibutuhkan Pak Lido tadi yaitu stakeholder, ya, kepala sekolah, guru, dan juga masyarakat dan orang tua siswa itu juga masyarakat, ya. Dan juga ada kerjasama siswa juga, ya. Jangan hanya kita asih kolaborasi tapi siswanya nggak kita ajak kolaborasi, ya, itu sama juga dengan hasilnya nol nanti, ya. Baik, jadi tadi kita sudah membahas cukup banyak mengenai permasalahan Pak Widu, kan, ya. Dimulai tadi permasalahannya itu mengenai keaktifan atau kehadiran siswa di masa pandemi ini. Memang saya akui di masa pandemi ini memang banyak siswa yang malas untuk ke sekolah karena sebelumnya tidak aktif, asih online saja, ya. Jadi dia terbiasa di rumah saja, tidak ke sekolah, dia menyebabkan dia malas. Apalagi kalau di rumah dia bisa sambil main game, nonton YouTube, ya kan? Dan pengawasan orang tua sangatlah minim. Nah, benar sekali. Jadi memang pengawasan orang tua juga di rumah itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Namun yang menjadi masalah adalah masalah ekonomi. Ketika orang tuanya keadaan keluarganya itu ekonominya sulit, orang tuanya tentu banyak menghabiskan waktunya untuk mencari uang. Apalagi dia yang bekerja sebagai petani atau dia membawa beca, dia sudah mulai pagi-pagi ke lapangan sampai petang. Jadi terkadang ketika dia sampai rumah dia sudah lelah dan tidak ada waktu lagi untuk mengawasi anaknya. Memang selain kita bergerak, orang tua siswa juga mesti bergerak supaya adanya koordinasi. Kalau Ada kita yang aja, dukung, orang tua siswa tidak, itu sama dengan nol, ya. Baik. Jadi memang tadi masalah keaktifan kehadiran. Solusinya tadi kita sudah tengahkan bersama-sama, ya, yaitu kolaborasi dengan orang tua siswa, wali kelas lain, dan masyarakat. Ya, benar. Jadi kalau udah aktif kolaborasi tadi tentunya insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, dukungan yang tadi Pak Gubernur tadi sudah saya bilang, ya kan, stakeholder, ya kan, Stakeholder terkait. ya, terkait, ya. Jadi semoga apa yang kita rencanakan ini ke depannya akan menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, mungkin ada harapan Pak ke depannya terhadap siswa kita itu bagaimana? Ya, kita berharap nanti ke depan siswa bisa aktif kembali seperti sebelum masa pandemi ini, kan. Itu yang diharapkan lah dari hanya guru, ya,
kalau pulangnya biasa, kita pulang jam 1:30, memang cukup melelahkan. Apalagi kita mengajak olahraga ya kan, di lapangan cukup melelahkan. Apalagi 1:30 mesti ke lapangan itu kan cukup melelahkan. Tapi kembali lagi ke motivasi awal kita, kenapa kita menjadi pendidik ya. Kalau kita memang sudah menanamkan dari awal kita menjadi pendidik, tentu kita siap untuk menanggung resikonya dalam hidup. Apalagi kita olahraga siap menanggung resiko hidup. Kalau memang kita dari awal sudah maunya yang ada aja, kita bisa kerja di plan. Oke, baiklah, itu tadi mungkin sedikit kesimpulan diskusi atau coaching kita pada siang ini. Semoga kedepannya yang kita inginkan bisa Berjalan dengan baik. berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan semua guru di Semoga Indonesia. apa yang diinginkan Pak Do kedepannya bisa didapat sesuai keinginan. Oke, semangat. Nanti mungkin saya tetap memantau, kita saling refleksi atau saling sharing lagi ke depannya. Mungkin ke depannya kita bisa lakukan diskusi lagi Siap bisa. ya untuk memajukan murid kita sama-sama. Oke, mungkin itu tadi diskusi saya dengan teman saya. Ini teman saya. Ini tuh, dulu ya. Cepat-cepat aja. Jadi tadi udah selesai diskusi dengan teman saya, Pak Wido namanya. Dia tugas di tempat saya juga, dan dia bidang studinya sama dengan saya, itu mengajarkan olahraga. Ya, dia menghadapi masalah itu mengenai keaktifan dan kehadiran siswa, dan mungkin masalah ini memang masalah yang dimiliki oleh semua pendidik di Indonesia. Makanya ini kami anggap penting dan Pak Wido ingin mendiskusikannya dengan saya. Nah, tadi kami sudah mencapai solusinya, apa jalan selanjutnya yang harus dilakukan, tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan, dan refleksinya apa yang dilakukan ketika tindakan tadi tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Baik, itu tadi diskusi atau praktik coaching saya dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Wido, yang mana dia kerja juga di unit tugas yang sama dengan saya dan mengajar bidang studi yang sama ya di PJMK. Dan masalah yang didiskusikan adalah masalah yang sifatnya bukan hanya di sekolah ini, namun semua pendidik mengalami masalah ini, khususnya di masa pandemi ini, yaitu masalah keaktifan dan kehadiran siswa. Nah, tadi kami sudah kami temukan pokok permasalahannya, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tadi, tindak lanjutnya apa, dan kesimpulannya kami simpulkan bersama-sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, mungkin sampai sini saja diskusi yang saya lakukan tadi ya. Jikalau ada kata-kata, ucapan kami atau tindakan kami yang salah atau tidak sesuai, saya ucapkan mohon maaf ya. Kami sadari kami masih dalam tahap permulaan ya. Mungkin kedepannya kalau ada masukan kami bisa kembangkan lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.